Halo, selamat pagi pemirsa. Kabupaten Halmahera Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Ibu kota Kabupaten Halmahera Utara berada di Kecamatan Tobelo. Dan kabupaten yang baru terbentuk pada 2003 ini kini makin mantap mengelola sumber daya untuk mensejahterakan masyarakat. Bersama saya, Diana Dwika, Anda menyaksikan Indonesia Forward. Ya, dan hari ini saya tidak sendiri. Di studio sudah ada Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babu MSI. Dan selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sebelum kita memulai perbincangan kita, sudah sepatutnya saya mengucapkan selamat ya, Bapak. Terima kasih. Karena dilantik 21 Maret 2025 bersama dengan Wakil Bupati Bapak Kasman Haji Ahmad ya, oleh Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Juanda. Nah, ini belum 6 bulan Bapak bahkan memimpin Halmahera Utara. Belum 100 hari juga. Belum 100 hari juga. Tapi gebrakannya pasti sudah banyak. Apa saja yang sudah Bapak lakukan? Amin. Jadi kita pertama ketika dilantik, yang pertama kita melakukan normalisasi kembali terhadap program kesehatan khususnya BPJS yang sudah terputus beberapa bulan, di mana masyarakat Halmahera Utara sempat tidak terlayani BPJS. Dan begitu masuk, kita sudah langsung melakukan normalisasi dan masyarakat kita sudah terlayani BPJS. Yang kedua, kita melakukan perbaikan pada sistem pengelolaan keuangan hari ini maupun fiskal, sehingga kita mulai melakukan pembayaran gaji pegawai ASN secara tepat waktu. Begitu juga pembayaran siltap kepala desa juga secara tepat waktu. Kemudian kita juga melakukan penataan terhadap organisasi perangkat daerah. Kita juga melakukan revisi terhadap tata ruang wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Dan juga terakhir kita melakukan sebuah kebijakan membentuk peraturan daerah tentang hilirisasi kelapa. Oke, ini hal-hal yang mendasar ya Pak ya untuk masyarakat Halmahera Utara, terutama tadi dalam hal kesehatan gitu ya Pak. Tapi ketika kita berbicara tentang perekonomian masyarakat di sana, kalau saya tidak salah memang di Halmahera Utara ini menjadi salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Betul. Bisa dijelaskan untuk kita semua sebenarnya seberapa besar Pak potensi kelapa di Halmahera Utara dan juga industri-industri yang ada di sana? Baik, terima kasih. Jadi kita Halmahera Utara sampai dengan hari ini itu adalah 80% penduduk adalah petani. 80%? Dan 80% dari itu adalah petani kelapa. Kita hari ini memiliki jumlah petani kelapa 33.000 KK, 47.000 hektar dengan jumlah tanaman 5,9 juta pohon yang di Halmahera Utara. Sehingga sampai dengan hari ini produksi kita itu adalah 109.000 ton per tahun yang dihasilkan oleh masyarakat Halmahera Utara. Karena itu memang kita mau mendorong supaya kelapa ini yang selama ini hanya diolah dalam bentuk kopra, sekarang kita masuk kepada industrialisasi. Dan kita bicara pada hilirisasi. Nah, sekarang itulah maka kebijakan baru kita bagaimana untuk bisa mendapatkan sebuah nilai tambah yang lebih besar terhadap masyarakat dan pemerintah daerah, maka kita melakukan hilirisasi terhadap kelapa. Iya, menarik karena ternyata hilirisasi itu bukan hanya masalah energi ya Pak ya, termasuk dalam hal pertanian. Kalau misalkan Bapak memiliki potensi daerah berupa di sini kelapa, bukan hanya dalam buahnya saja ataupun kopra ya Pak ya, tapi itu juga bisa dihilirisasi begitu. Dalam bentuk seperti ini, produk-produk jadinya ini ya Pak ya. Ini coconut milk. Dan ini kalau selama ini kan kebanyakan mungkin masih dikirimkan dalam bentuk buahnya begitu ya. Buah kopranya begitu. Ini artinya pasti nilainya akan menjadi lebih menurun secara ekonomis. Nah, ini ketika kita akhirnya bisa mengolahnya menjadi barang setengah jadi dan juga barang jadi, ini seperti apa Pak perbandingannya? Iya, kan kita kan begini. Ada beberapa hal yang harus kita paham dari industrialisasi ini. Yang pertama, kalau kita melakukan industrialisasi itu adalah memberikan ruang kesempatan kerja terhadap masyarakat yang ada di sana. Sedangkan kalau misalnya kita hanya mengolah secara kopra itu hanya dinikmati oleh beberapa orang. Begitu juga misalnya kita buah kelapa. Buah kelapa yang dijual. Memang buah kelapa yang dibeli di sana itu kan rata-rata harganya agak sedikit bagus. Tapi itu kan sifatnya sementara, dia temporer aja, tidak jangka panjang. Sewaktu-waktu mereka ini akan pergi meninggalkan daerah kita. Dan tenaga kerja yang diserap dari mereka ya sekitar ratusan aja. Tidak lama. Dan begitu mereka pergi, tenaga ini akan menjadi pengangguran lagi. Tetapi jika industri ini ada, maka industri ini akan mempekerjakan tenaga kerja kita dengan ribuan orang. Dan karena industri ini ada setnya, maka pasti dia akan bertahan
sampai kapanpun juga dia akan ada di sana. Oke. Tapi kemudian pastinya ini perlu kebijakan-kebijakan dong Pak, untuk bisa akhirnya masyarakat sepaham dan juga pihak-pihak industri juga bisa berinvestasi di sana gitu ya, jadi merasa aman. Kebijakan apa atau perda apa mungkin yang sudah Bapak keluarkan untuk bisa menguatkan bahwa kelapa tidak hanya buah dan juga kopra ini bisa benar-benar dihilirisasi hingga menjadi produk jadi Pak? Betul, betul. Pemerintah daerah prinsipnya sangat menunjang setiap investasi di daerah. Daerah tanpa investasi akan sulit berkembang. Benar. Kita harus paham itu. Bahwa jika swastanya berkembang pada suatu wilayah, daerahnya berkembang. Daerah tidak bisa berkembang jika swasta tidak diberikan kesempatan. Karena itu kami memberikan ruang sebesar-besarnya kepada salah satu industri kelapa yang hari ini ada di Halmahera Utara namanya PT Niko. Kita memberikan support mereka untuk menjaga keberlanjutan program ini. Maka pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2025 tentang hilirisasi kelapa, di mana pemerintah daerah melarang buah kelapa keluar dari Halmahera Utara. Dilarang keluar dalam bentuk masih bentuk buah. Dia bisa keluar dalam bentuk setengah jadi, apakah kopra atau bahan olahan yang sudah jadi seperti ini. Jadi pemerintah daerah tidak melarang petani menjual kemana saja, silakan. Silakan menjual kemana saja. Yang kami larang adalah buah kelapa tidak boleh keluar dari Halmahera Utara dalam bentuk barang yang belum diolah. Itu yang tertuang dalam Perda nomor 2 tahun 2025 menjadi salah satu capaian Bapak ya sebelum 100 hari kerja tadi ya Pak ya. Tapi kalau begitu Pak, ini apakah memang produk-produk ini sudah bisa memiliki pasar yang pangsa pasar yang cukup bagus? Jadi memang ini diekspor atau bagaimana Pak? Ini dia ada pasar nasional. Pasar nasional, dia masuk pasar ekspor. Nah, 80% produk daripada industri kelapa yang ada di Halmahera Utara adalah ekspor. Ekspor. Kemana saja Bapak? Nah, ada ke Cina, ada ke Turki, ada ke Belanda, ada ke Italia, ada ke Jerman, bahkan terakhir Rusia minta produk olahan dari Halmahera Utara itu untuk diekspor ke sana. Saya juga mendengar bahkan sampai Amerika dan juga Amerika dan Kanada, betul. Luar biasa. Betul, ya. Luar biasa. Banyak sekali ternyata produk-produk dari Halmahera Utara ini sekarang sudah membanjiri pasar-pasar tidak hanya Asia, bahkan Eropa, Amerika sudah. Luar biasa. Kita sudah bagaimana berupaya supaya produk lokal kita ini bisa memiliki nama di luar negeri lah begitu. Ini mungkin menjadi satu hal juga yang patut kita ketahui dan pastinya sangat membanggakan untuk masyarakat Indonesia. Tapi Pak Bupati, kita juga ingin mengetahui dari semua capaian ini bagaimana ini bisa berkontribusi untuk PAD di daerah. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tahan dulu Bapak. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita di Indonesia Forward di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan saya masih bersama dengan Bupati Halmahera Utara, Dr. Pithin Babua, dan kita masih membahas tentang kelapa bukan sekedar buah dan juga kopra, hilirisasi solusi kesejahteraan masyarakat. Ini tadi seperti yang Bapak sampaikan di segmen awal menjadi sebuah hal yang sangat membanggakan dari Halmahera Utara. Produk-produk dari kelapanya ini ternyata sudah ekspor ke berbagai negara, Asia, Eropa, Amerika, Australia. Luar biasa sekali Bapak. Nah, yang pastinya ini upaya apa yang saat ini terus Bapak lakukan untuk bisa meningkatkan industrialisasi di sana dan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, Pak? Ya. Baik, jadi saya tadi sampaikan dari awal bahwa kita adalah petani dan petani kelapa nih. Nah sekarang pendapatan petani kalau kita mau tingkatkan lewat kelapa, sudah kan ada industri. Nah, industri ini untuk bagaimana supaya pendapatan petani dan kesejahteraan bisa meningkat, maka ada 3 kebijakan pokok yang kami lakukan. Apa itu? Yang pertama di bidang kelapa itu adalah melakukan pemeliharaan terhadap kelapa yang sementara tumbuh. Dan yang kedua kita melakukan peremajaan. Peremajaan kelapa. Dan yang ketiga kita melakukan perluasan tanaman kelapa. 3 kebijakan ini kita lakukan, itu berarti bahwa jumlah pohon kelapa bagi petani kita akan bertambah. Jika jumlah pohon kelapanya akan bertambah, itu berarti produksi kelapanya juga akan bertambah. Dengan bertambahnya produksi kelapa dan kita masuk pada industri, maka pasti tinggal kesejahteraan masyarakat petani kelapa
pasti bisa meningkat. Itu yang kita sasar sebenarnya. Iya, ini pasti juga menjadi kendala bersama, apalagi untuk masalah peremajaan ya Pak ya, karena saya membaca sekitar 30% atau berapa masih banyak pohon-pohonnya yang sudah perlu diremajakan, artinya kualitasnya sudah kurang bagus gitu ya. Nah ini pastinya juga membutuhkan dana begitu kan. Nah ini bagaimana kemudian industri-industri yang saat ini sudah dikerjakan ini bisa masuk ke dalam pendapatan asli daerah Bapak? Baik, ya jadi kita kan sekarang lagi berharap nih, sampai hari ini kontribusi pendapatan daerah terhadap industri kelapa itu masih sangat terbatas. Masih dari pajak-pajak yang sifat biasa. Sementara produk mereka, produk industri ini, 80% itu kan ekspor. Iya. Tetapi sampai dengan hari ini, kami belum menerima nih. Kenapa? Belum menerima. Nah ini kan persoalannya adalah bahwa hari ini ekspor yang dilakukan, ekspor yang hasil pengolahan kelapa Halmahera Utara, itu tidak diekspor langsung dari Tebelo. Tapi dia melalui salah satu pelabuhan di Indonesia dan kemudian dibawa ke sana, staffing jadi sana, dicatat di sana, sehingga kemudian ekspor ini dicatat atas nama pelabuhan yang ekspor keluar. Sementara kita sebagai daerah penghasil sampai hari ini belum mendapatkan devisa apa-apa daripada ekspor itu. Nah, karena itu kemudian kami lakukan langkah-langkah. Kami melakukan pendekatan dan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Karena salah satu syarat di Kementerian Perhubungan untuk ekspor adalah status pelabuhan. Ada pelabuhan namanya pelabuhan pengumpul dan adalah pelabuhan utama. Yang bisa ekspor adalah pelabuhan utama. Kita baru adalah pelabuhan pengumpul. Di Tobelo ya Pak ya? Pengumpul. Nah karena itu kami berkoordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan, juga dengan PT Pelindo, untuk bagaimana bisa memfasilitasi penambahan fasilitas yang ada di sana, sehingga status pelabuhan Tebelo bukan lagi menjadi pelabuhan pengumpul, tetapi menjadi pelabuhan utama yang bisa ekspor yang keluar. Yang kedua, kita juga meminta ke Kementerian Perdagangan agar memberikan kami kemudahan surat-surat rekomendasi untuk bagaimana supaya ekspor bahan-bahan yang dihasilkan dari produk kita itu bisa tercatat di Kabupaten Halmahera Utara. Karena selama ini semua hasil kita itu dicatat di pelabuhan Antara, sehingga kita tidak pernah mendapatkan devisa. Kita berharap kepada Kementerian Perdagangan memberikan ruang kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga surat keterangan angkut barangnya itu dicatat di Halmahera Utara. Walaupun kemudian pemerintah daerah, pemerintah misalnya melakukan ekspor dengan sistem angkut lanjut lewat pelabuhan Antara, tetapi barang ini sudah dicatat di Kabupaten Halmahera Utara. Walaupun kemudian dia bisa dicatat di pelabuhan Antara, tetapi devisanya akan masuk di Kabupaten Halmahera Utara. Inilah sebenarnya yang kami sasar pemerintah Halmahera Utara sampai hari ini. Saya berada di sini juga, itu adalah bagian daripada bagaimana supaya memperjuangkan hasil produk kami yang hari ini sudah diekspor 100 sampai 200 kontainer per bulan. Dalam hitungan prediksi ke depan 2029 sampai 2030 mungkin produk kita nih itu sudah sekitar 1000 kontainer per bulan. Nah, jika sampai target ini tercapai dan 1000 kontainer per bulan dan itu devisanya dinikmati di daerah lain, ya ini kita ini kan saya sering bilang kita ibarat telur mata sapi, kan begitu toh? Telurnya ayam, tapi yang namanya sapi, kan begitu. Nah, jadi hasilnya Halmahera Utara, tapi namanya orang lain. Nah ini kita tidak mau terjadi seperti itu. Kami berharap supaya kita ada kemudahan memberikan kewenangan di mana barang-barang yang keluar dari sana bisa tercatat dari sana dan kita bisa mendapatkan devisa untuk pendapatan daerah dalam rangka membangun daerah kami. Iya, ini adalah hal yang sangat disayangkan dan sangat patut untuk diperjuangkan karena memang ini adalah sumber daya alam dan potensi daerah dari Halmahera Utara
industri pelestarian pohonnya juga ada di sana, begitu ya Pak. Apalagi menembus pasar-pasar internasional dan pasar-pasar besar ini sangat sulit sekali. Tapi akhirnya devisanya masuk ke Pelabuhan Antara yang karena di Halmahera Utara pelabuhannya masih belum mencukupi atau belum support ya Pak ya. Semoga segera ditindaklanjuti pastinya ya Pak oleh Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Perdagangan. Jadi bisa langsung nih dari Tobelo langsung ekspor gitu ya Bapak ya. Jadi kita kemarin dalam rangka untuk melakukan ekspor itu selain ke Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, kami juga bicara dengan Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai Maluku, kemudian dengan Bea Cukai Cabang Ternate, dan kita bersama-sama dengan Bea Cukai Cabang Ternate berbicara melakukan pendekatan dengan Bea Cukai Surabaya dan Balai Karantina Surabaya. Bagaimana kita menyamakan persepsi, meminta bantuan mereka, mengkoordinasikan sehingga kemudian ada namanya kerjasama yang baik antara Halmahera Utara dengan Bea Cukai Surabaya, sehingga kemudian mereka juga bisa menerima sebagai pelabuhan antara, tetapi barangnya dicatat di Halmahera Utara. Dan itu kita sudah sepakat. Kami dengan Bea Cukai Surabaya, dengan Balai Karantina Surabaya, sudah ada kesepakatan tentang itu. Kita tinggal menunggu sekarang penyiapan dokumen-dokumen antara industri yang ada di sana dengan Kementerian Perdagangan untuk memindahkan surat keterangan angkut barang ke Halmahera Utara. Iya Bapak, karena kalau kita misalkan merujuk ke belakang ya Pak, pada zaman penjajahan Halmahera itu daerah salah satu yang sangat kaya dari zaman Portugis. Dari Portugis, benar, zaman Portugis. Jadi artinya sekarang memang sudah harus maju dengan potensi alam dan juga potensi daerahnya. Selain itu Bapak, apa saja tantangan-tantangan saat ini dihadapi untuk bisa melakukan hilirisasi ini Pak? Ya, kita untuk melakukan hilirisasi, saya pikir tantangannya tidak terlalu berat karena dukungan masyarakatnya sangat kuat. Karena begini nih, sejarah kelapa kopra di Halmahera Utara 30 tahun terakhir ini, itu fluktuasi kopra, harga kopra itu sangat kecil. Naik biasanya sekitar 6.000, 7.000, 8.000. Kalau naik juga 11.000, cepat turunnya lagi. Nah, jadi naiknya lambat, tapi turunnya lama. Turunnya cepat, naiknya lambat. Dan ketika industri ini masuk, telah terjadi persaingan antara industri dengan pemilik kopra. Sehingga dari 7.000, 8.000, 10.000, 11.000, 15 sampai 20.000. Sampai kopra itu naik di titik 20.000. Ini karena ada kompetisi nih. Karena dulu kan pemain tunggal. Pemain tunggal ini kan ya harganya bisa ditentukan oleh konsumen kan, biasa begitu. Nah, karena ini terjadi seperti begini, dengan persaingan ini naik nih. Jadi sebenarnya dari sisi ekonomi, dengan harinya industri, dengan ada persaingan di antara mereka, ini menguntungkan rakyat. Nah, hari ini kopra mulai turun pelan-pelan. Mungkin kemarin kami ke sini sudah sekitar 16. Nah, tapi harga kelapa tidak turun. Kenapa? Karena begini, ini kopra ini, kelapa ini, ujung-ujungnya akhirnya akan pasti di industri. Tapi dia melalui beberapa mata rantai. Petani, pedagang pengumpul, pedagang antar pula, masuk industri. Ada sekian mata rantai. Nah, kalau sekian mata rantai dilewati, pasti harga ini pasti suatu ketika pasti akan turun. Karena ada keuntungan yang harus capai. Tetapi sekarang dari petani langsung ke industri. Dan saya selalu katakan hasil produk industri yang dijual ke masyarakat atau diekspor tidak pernah turun. Karena itu saya juga wanti-wanti industri, jangan coba-coba kasih turun harga. Saya dukung dengan perda hilirisasi, tapi saudara juga jangan main harga. Karena saya tahu hasil produksi saudara tidak akan turun di pasaran internasional atau pasar nasional. Dari petani langsung ke industri, bahkan dalam satu hari sampai 600.000 butir kelapa ya Pak ya, ini diolah oleh industri. Dan juga nggak hanya itu, Halmahera Utara ini ternyata menjadi salah satu kawasan sebagai cadangan emas terbesar kedua di Indonesia. Nah ini kita akan bahas lagi Pak, potensi-potensi alam lainnya dari Halmahera Utara. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Indonesia Forward, masih membahas kelapa bukan sekedar buah dan juga kopra. Hilirisasi solusi kesejahteraan masyarakat, masih bersama dengan Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, MSI. Menarik sekali, 600.000 buah kelapa diproduksi bisa menjadi industri ya Pak ya, dihilirisasi begitu. Setiap hari. Setiap hari bahkan. Ini sesuai dengan cita dari Presiden Prabowo. Jadi memang ini kan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Iya. Di Astacita kelima itu Presiden Prabowo berbicara tentang hilirisasi dan industrialisasi. Nah, dalam kaitan dengan itu, hilirisasi kan di berbagai bidang, pertambangan, pertanian, perikanan, dan sebagainya. Nah, ini juga kebetulan searah dengan RPJMN 2025-2029 Presiden Prabowo, di mana secara khusus menyatakan bahwa pengembangan Kabupaten Halmahera Utara ada dalam rangka untuk melakukan pengembangan kelapa dan pala. Sehingga kami menyambut Astacita Presiden Prabowo dan RPJM Nasional ini searah. Di samping dengan adanya dukungan pemerintah provinsi, dalam hal ini Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley, bukan karena Ibu Shirley kita, Gubernur yang cantik di Indonesia ini kan. Nah, searah dan memberikan topangan yang sangat besar terhadap kami, sehingga ada kolaborasi kebijakan program ini antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Ya, yang artinya pastinya kita harapkan juga ada dukungan penuh dari pemerintah pusat supaya tadi seperti tadi devisanya bisa langsung masuk ke daerah ya Pak ya, daerah penghasil begitu. Dan ketika tadi saya sampaikan ternyata potensi di Halmahera Utara itu menarik, bukan hanya kelapanya saja. Bukan. Ini benar ya Pak, saya mau konfirmasi bahwa menjadi daerah dengan tambang emas gitu ya. Cadangan terbesar kedua di Indonesia. Benar seperti itu ya. Dengan 75% wilayah lautan, ini pasti potensi perikanannya juga cukup besar. Dan kalau semua orang yang sudah datang ke Halmahera Utara itu pasti bilang wow atas pariwisatanya. Boleh Pak, kita juga ingin mengetahui potensi-potensi ya Bapak miliki lainnya. Jadi kita di Halmahera Utara memiliki potensi pertambangan emas dan pertambangan biji besi. Cukup potensi yang sangat besar. Kalau Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan mereka biasanya nikel. Tapi kami Halmahera Utara adalah emas, dan di sana dikelola salah satu perusahaan namanya Nusa Halmahera Mineral yang sudah beroperasi sejak tahun 90-an. Dan juga PT Antam? Dan ya berkolaborasi saham antara ada juga ya, dari BUMN kita. BUMN ada kita ada masuk ya saham di sana di PT Nusa Halmahera. Dan mereka adalah salah satu perusahaan industri yang besar, dan mereka sudah melakukan hilirisasi dari tahun 2010-2012 mereka sudah hilirisasi. Jadi salah satu tambang yang sudah hilirisasi itu adalah PT Nusa Halmahera. Jadi kita potensinya pertambangan ada 2 di sana. Di sisi lain kita memang memiliki potensi perikanan. Wilayah laut kita 75%. Berdasarkan data yang kita miliki di sana bahwa potensi lestari perikanan Halmahera Utara itu ada 2 juta ton per tahun potensi lestari kita. Yang kita garap sampai hari ini baru sekitar 40.000 ton sekian. Berarti masih ada sekian juta ton sekian yang belum kita garap. Ini potensi yang sangat besar karena ini searah juga dengan salah satu kebijakan kami tentang zona pengembangan pembangunan di Halmahera Utara. Ada 4 zona yang kami bangun. Zona pertama yang tadi kawasan Nusa Halmahera itu adalah kawasan industri pertambangan terpadu, kemudian di Tobelo itu ada jasa, di Galela itu ada hortikultura, dan di Loloda kawasan 4 tadi adalah pengembangan industri perikanan terpadu. Nah, di wilayah itu kan berbatasan langsung dengan Pasifik, sehingga kita memiliki potensi perikanan yang cukup besar, terutama ikan-ikan pelagis untuk jenis tuna dan cakalang. Sehingga kita juga sudah mendorong salah satu industri investasi perikanan. Minggu lalu kami sudah bawa ke sana, sudah melihat dan sementara mempersiapkan lokasi untuk membangun industri perikanan di Halmahera Utara. Mudah-mudahan ini bisa berjalan secara baik. Itu untuk industri perikanan. Dan juga pasti yang tidak ketinggalan adalah pariwisata. Kami punya wisata juga lumayan di sana. Semuanya pasti bilang luar biasa kalau namanya wisata. Kita di sana kan. Kita punya wisata, ada wisata bahari. Kita punya pulau-pulau kecil yang sangat banyak, pasirnya putih, lautnya bersih.
Kita juga punya wisata sejarah, peninggalan perang zaman dulu. Iya. Kita juga punya wisata alam, ada gunung berapi kita masih aktif. Kita punya 4 buah danau, masih bisa. Yang pastinya infrastrukturnya juga harus dipersiapkan. Ya, itu yang perlu kita depan. Bapak, mohon maaf ini menutup perbincangan kita Bapak. Ini singkat saja kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang mungkin yang perlu saya sampaikan ke pemerintah pusat nih. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kelapa terbesar. Tapi berdasarkan diskusi kami dengan Kementerian Perdagangan salah satu dirjen, bahwa industri pengolahan kelapa Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemunduran produksi karena keterbatasan bahan baku. Ini disebabkan karena ada pergerakan buah kelapa besar-besaran ke luar negeri. Ini sebuah ironis yang terjadi bagi kita. Jika kita sebagai negara penghasil terbesar kelapa, salah satu negara penghasil terbesar kelapa di dunia, tetapi kita kekurangan bahan baku. Nah, karena itu mungkin kami berharap pemerintah pusat segera mengambil sebuah langkah bagaimana memproteksi ini. Proteksi ini. Kami Halmahera Utara walaupun kabupaten, kami sudah melakukan langkah dengan membuat perda untuk melarang buah kelapa keluar. Yang kedua, yang juga saya minta kepada pemerintah pusat soal ekspor nih. Kalau sekiranya kita belum diberikan kesempatan ekspor, saya meminta ada sebuah regulasi pemerintah pusat. Sebuah regulasi pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan kepada daerah penghasil untuk mencatatkan hasilnya yang diekspor walaupun lewat sistem angkut lanjut tetap dicatat di daerah. Itu butuh kebijakan pemerintah pusat. Sehingga kami daerah, ini mungkin cuma saya, kami daerah-daerah di kawasan timur ini, kalau diskusi-diskusi kami para pemimpin di Halmahera di Indonesia bagian timur, rata-rata punya keluhan seperti itu. Apalagi sekarang ini pemerintah pusat berharap bahwa pemerintah daerah harus menggenjot pendapatan asli daerahnya dengan berpotensi yang tersedia. Saya mohon ada regulasi dari pemerintah pusat, memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk bisa mencatatkan produk-produk lokal yang dikeluar walaupun dia, sehingga daerah bisa mendapatkan devisa dalam rangka membangun daerahnya. Iya, amin Pak. Ini semoga pemerintah pusat segera memberikan solusi ya Pak ya. Ini menjadi hak dari Halmahera Utara juga untuk bisa mendapatkan pendapatan asli daerah dari pengembangan industri dan juga hilirisasi dari buah kelapa ini. Dan juga pasti kita harapkan semakin banyak investasi Pak yang masuk ke sana karena kita tahu tadi potensinya banyak sekali yang dimiliki oleh Halmahera Utara. Baik, Dr. Piet Hein Babua, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami di Indonesia Forward. Sehat-sehat, sukses dan semangat selalu ya Bapak. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, demikian Indonesia Forward kali ini. Semoga perbincangan ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwiqa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.